Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wan nahara ma'asha wa ja'alahuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya beserta para pimpinan yang lain, pimpinan daerah Aisyah beserta jajarannya, pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, para asatidz, para alim, para guru, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merupakan rasa syukur yang besar kita hadirkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia. Yang dengan nikmat dan karunia itu kita bisa memenuhi undangan pengajian pencerah pada pagi hari ini semata-mata untuk li'illahi kalimatillah, menegakkan kalimah Allah, mengagungkan syiar-syiarnya, seraya mereguk nikmat dari pahala dan ridhonya. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahim kita, kesungguhan kita di dalam thalabul ilmi ini dicatat oleh Allah dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pengajian tersiang bagi saya di antara pengajian-pengajian saya di tempat yang lain. Biasanya jam 6 kita sudah dimulai, terakhir kali di Gresik itu jam 6.30. Di sini jam 7. Alhamdulillah saya berangkat jam 5 dari Pasuruan, jam 9 saya mulai pengajian ini. Sempat kepanasan, tetapi itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena nanti dibandingkan dengan hari di padang mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah di tengah terik matahari hingga peluh kita mengucur di seluruh tubuh, tetapi karena juga panas pagi hari itu menyehatkan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kira-kira nanti semakin siang matahari semakin mendesak Bapak Ibu semua ke arah sana dan panas sementara pengajian belum selesai, masihkah Bapak Ibu tetap bertahan atau jaluk mulih? Khawatir Pak Burkon ya, aku mulai Pak, kesuwen. Ini adalah zaman di mana banyak orang yang sudah tidak tahan dan tidak sabar memegang agama dengan syariat-syariatnya. Rasulullah SAW dalam hadis At-Tirmidzi, beliau mengatakan, sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri.
Nanti akan datang suatu masa di tengah-tengah umat manusia di akhir zaman ini, orang-orang yang sabar atas agamanya itu merasa seperti memegang bara api di tangannya. Sabar sholat, sabar ngaji, sabar silaturahmi, sabar pengajian, ini bagaikan memegang bara api, sehingga banyak yang kemudian mereka ucul tidak mau tekun di dalam mengikuti ajaran agama. Kalau saya melihat Bapak Ibu yang hadir di sini mengikuti semua agenda acara sejak jam 7 tadi sampai jam 9 masih bertahan, insya Allah Bapak Ibu termasuk di antara hamba-hamba Allah yang sabar memegang bara api tersebut. Dan itulah nanti yang akan kita banggakan di hadapan Allah ketika kita menghadapnya, seraya mengakui atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Pada saat yang sama kita bisa tunjukkan, ya Allah, inilah salah satu di antara amal yang bisa aku banggakan di hadapan Engkau, yaitu ngaji pengajian Muhammadiyah Kota Surabaya awan-awan jam 9 pagi sampai siang. Allah katakan, sodaqta, engkau benar, catat. Dalam surah Mu'min ayat Ghafir atau Al-Ghafir, Bapak Ibu dan Saudara, Allah tegas mengatakan, wa qalu rabbana amattana isnatain wa ahyaitana isnatain fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Banyak orang-orang dulu itu mengatakan, ya Allah, nantinya kita mengaku di hadapan Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami pula 2 kali. Fa'tarafna bi dzunubina, pada kehidupan kami yang kedua ini kami mengaku atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Fahal ila khurujin min sabil, karena tidak akan ada tempat kembali serta jalan keluar kecuali kita semua nanti menjadi hamba-hamba yang hanya bertekuk lutut mengaku dosa dan salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah itu, kita harus punya amal yang bisa kita tunjukkan untuk menyandingkan dosa dan salah kita selama hidup kita di dunia ini. Maka apa yang telah Bapak Ibu sumbangkan berupa amal soleh, amal jariah, membeli buku yang tidak hanya diniatkan untuk sekedar bukunya untuk membantu saudara-saudara yang di Palestina, adalah merupakan amal jariah yang sangat besar. Di zaman sekarang Bapak Ibu tidak ngetokne duit mung buku cilik sing mestine regane mung 50.000 dadi 500.000. Nyatanya di antara Bapak Ibu sekian ini sing sanggup buku cilik dituku 500.000 sitok loro, nggih napa mboten? Liyane beke gak duwe-duwe. Nggih to? Kita punya semangat untuk beramal jariah. Mengapa? Karena nanti di hadapan Allah amal yang benar-benar bisa kita banggakan. Maka topik kemarin diminta ke saya, iman sebagai dasar dari amal berkemajuan itu seperti apa? Salah satu di antara kelebihan dari umat di zaman kita sekarang ini adalah dimilikinya
iman yang progresif. Ini istilah ini memang agak asing di istilah-istilah keagamaan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Iman progresif itu kalau di teologi Kristiani sudah menjadi kajian mendalam dan menjadi dasar bagi teologi Kristiani untuk bisa membuat mereka bergerak aktif membangun dunia ini dan hidup secara modern di tengah-tengah masyarakat modern. Iman progresif atau iman yang maju dan berkemajuan sebenarnya berasal dari bahasa. Mari kita lihat misalnya nabi-nabi terdahulu itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibekali dengan satu mukjizat, yang mukjizat tersebut bentuknya, rupanya, kejadiannya itu kalau dipikir di zaman sekarang sesuatu yang tidak masuk akal. Ali Imran 49 misalnya mengatakan, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tu bi ayatin mir rabbikum inni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayri fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa bima tadakhiruna fi buyutikum. Nabi-nabi di zaman Bani Israel itu adalah orang-orang yang diberi Allah satu tanda-tanda kenabian dari Tuhan mereka yang luar biasa, mukjizat yang tidak bisa dinalar, di luar akal manusia, seperti membuat burung dari tanah, kahai'atit thair, lalu seekor burung, fa'anfukhu fih, lalu aku tiupkan ruh dalam burung tadi yang berasal dari tanah, wa uhyil mauta bi'iznillah, menjadi seekor burung yang hidup atas izin Allah. Lalu aku juga bisa menyulap atau menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat, orang yang tuli menjadi langsung mendengar, dan aku juga memberikan makanan apa yang kau makan dan apa yang tidak. Nabi-nabi zaman Bani Israel, nabi-nabi yang turun sebelum Nabi Muhammad, adalah nabi diberi kekuatan dan tanda bukti. Kalau zaman sekarang itu bisa saja seperti seseorang yang tahu, dia mengeluarkan sapu tangan, lalu sekali di sapu tangan itu berubah menjadi seekor burung. Atau orang yang datang ke Bapak Ibu diusap itu. Pada zaman itu sulap untuk orang zaman sekarang, tapi mukjizat Allah untuk Nabi Bani Israel. Mereka tidak percaya kepada nabi-nabi dan rasul di zaman sebelum Nabi itu datang dengan ayat mukjizat yang luar biasa. Tetapi Nabi kita tidak sepenuhnya diberikan mukjizat luar biasa semacam itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk zaman di mana umat sudah memiliki akal yang hidup, pemikiran yang maju, yang berkembang. Pada tahun masa dibi'sah oleh Allah pada tahun 600
umat manusia, meskipun di Jazirah Arab yang seringkali kita kenal dengan sebutan jahiliyah, itu sudah maju luar biasa. Antara kafir tidak dengan begitu saja percaya kepada Nabi dan Rasul, meskipun Nabi dan Rasul adalah sosok yang sepanjang hidup ketahui tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, selalu jujur setiap saat. Modal jujur saja bagi orang-orang kafir, modal tidak bohong saja bagi orang-orang kafir, modal benar penuh integritas saja bagi orang-orang kafir pada waktu itu untuk pada Allah tidak bisa diterima. Bukti seperti nabi-nabi sebelumnya. Maka kalau kita baca misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 50, di sana mengatakan waqalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Kalau atau andaikan saja dia Muhammad itu menerima satu tanda mukjizat dari Tuhannya seperti mukjizat nabi-nabi terdahulu, tetapi kita justru diminta oleh Allah untuk menjawab qul innamal ayatu indallah. Katakan Muhammad kepada mereka yang tidak mau percaya kejujuranmu dengan apa yang kau sampaikan, katakan pada mereka tanda bukti mukjizat semacam itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ana nadhirum mubin, aku ini hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi Nabi untuk umat tugasnya memberi peringatan, memberi nasihat, mengajarkan yang benar, tidak diberi mukjizat sebagaimana nabi terdahulu, kecuali hanya sesekali saja hal itu ditunjukkan. Sehingga di dalam ayat selanjutnya di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutsla 'alaihi. Tidakkah cukup bagi mereka bahwa aku turun kepada kalian itu adalah kitab Al-Quran tersebut, lalu dibacakan, untuk dibacakan mereka, inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Karena sesungguhnya di dalam hal itu ada rahmat, di dalam Al-Quran ada rahmat, ada zikr, ada petunjuk, ada peringatan bagi orang-orang yang mau beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara, zaman itu tidak mudah membuat orang percaya kepada Allah. Sebagian mereka tidak mau percaya, tetapi Allah bekali Nabi dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya, bukan mukjizat yang tongkat berubah menjadi ular. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, kalau ada orang mengatakan 5 kali 2 adalah 20, orang bisa percaya. Sekarang mana ada percaya 5 kali 2 20. Pada zaman Nabi Muhammad, umat maju tidak begitu banyak butuh dengan mukjizat-mukjizat yang dibutuhkan adalah tunjuk. Karena itulah Al-Quran. Yang kedua, di dalam riwayat Tabrani yang dia dapat dari Ibnu Abbas misalnya, ketika suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta air untuk berwudu menjelang sholat subuh. Pada waktu itu tidak air, lalu Nabi meminta kepada sahabat yang lain, hal min shinnin, apakah ada kantong yang berisi air?
maka didatangkan oleh kantong yang berisi air. Wa wada'a ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka letakkan kantong berisi air itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wada'a yadahu alaih. Rasulullah meletakkan tangannya di atas kantung air tersebut. Kemudian wa farraqa asabi'ahu. Kemudian setelah mencelupkan tangannya ke dalam air, beliau mengeluarkan tangannya ini dan faba'al ma'u min, maka keluarlah kemudian air memancar dari jari-jari Rasulullah. Hanya saat-saat tertentu ketika dibutuhkan. Salah satu di antara mukjizat keluar air itu. Tapi apa kemudian hadis selanjutnya mengatakan, setelah itu Nabi bilang kepada Bilal, ya Bilal, ahtifin nas bil wudu, panggil orang-orang itu untuk wudu. Fawadu'u, maka mereka kemudian wudu. Wasallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sholat subuh bersama Nabi. Selesai sholat subuh, Nabi kemudian menghadap kepada para sahabat dan kemudian bertanya. Pertanyaan Nabi adalah, man a'jabul khalqi, wahai sahabatku, siapakah makhluk di dunia ini yang hebat imannya? Faqalu al malaikah ya Rasulullah, makhluk yang imannya hebat itu malaikat ya Rasulullah. Nabi kemudian menjawab, fa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayinunal amra. Bagaimana malaikat tidak punya iman yang hebat? Mereka itu makhluk yang hanya melaksanakan perintah Allah belaka. Ya otomatis kalau malaikat itu imannya hebat. Lalu sahabat menjawab lagi, fan nabiyun, kalau begitu nabi-nabi itu ya Rasulullah yang imannya hebat. Nabi menjawab, fa kaifa la yu'minun nabiyyun wal wahyu yanzulu alaihim minas sama. Bagaimana nabi tidak punya iman yang hebat? Wong mereka itu menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala di langit. Lalu para sahabat mulai geir. Idzan nahnu ashabuka ya Rasulullah. Kalau begitu kami ini ya Rasulullah makhluk yang imannya hebat. Nabi mengatakan, wa kaifa la tu'minun wa antum tarawna ma tarawun. Bagaimana kalian wahai para sahabatku tidak punya iman yang hebat? Wong kalian itu melihat. Yang dimaksud Rasulullah adalah sahabat Nabi melihat air yang memancar dari jari Allah. Orang langsung suatu peristiwa besar, maka dia akan memiliki kepercayaan, keyakinan. Dia yakin, percaya. Tapi orang yang tidak langsung sudah diberitahu, apalagi percaya sebelum ada bukti. Seseorang datang kepada Bapak Ibu lalu bercerita bahwa saya tadi telah makan durian montong gratis dari teman. Kita tidak akan mudah percaya, gak percaya aku, kecuali durian ini mbok gawa rene. Iya toh? Lek durian ono ndek ngarepku baru aku percaya. Bapak Ibu, itu yang dimaksud Nabi. Kalau malaikat iman hebat biasa, nabi-nabi iman hebat biasa, sahabat iman hebat biasa. Tapi siapa makhluk yang imannya terhebat? Sahabat kemudian balik bertanya, waman ya Rasulullah, kalau begitu siapa? Nabi kemudian menjawab, qaumun
yaji'una ba'diya wa yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni wa lam yarawni ulaika ikhwani, kata Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabatku, makhluk yang imannya hebat, makhluk yang imannya menakjubkan, itu adalah orang yang datang jauh sesudahku tapi mau beriman kepadaku, dan dia membenarkan ajaran-ajaranku walam yarawni, meskipun mereka tidak pernah melihat aku. Bapak Ibu, pada tahap pertama Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat yang telah maju berpikirnya. Sebagai mukjizat terbesar, itu menandakan bahwa umat di zaman ini adalah umat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan bertindak menggunakan akal pikirannya, sehingga dia memiliki pola pikir yang cerah, maju dan berperadaban. Karena umat memang manusia dicipta oleh Allah untuk apa? Untuk membangun dunia dan memakmurkan di atasnya. Kalau umat hanya dijejali dengan hal-hal yang bersifat di luar nalar, yang tidak logis, yang senilai dengan sulapan-sulapan magic, kapan umat itu jadi pinter, ngerti, lan bisa membangun dunia? Maka yang kedua, melalui hadis Nabi tadi, Nabi sesungguhnya ingin mengingatkan kepada kita bahwa iman seorang itu harus mengalami kemajuan pula. Itulah iman yang terus mengalami progresivitas. Pada zaman Nabi, sahabat-sahabat imannya hebat, imannya kuat, karena beliau, para sahabat itu hidup bersama, bertemu dengan Nabi, tahu mukjizat yang turun kepada Nabi, peristiwa langsung apa yang dialami oleh Nabi, bersama-sama Nabi, berperang dipimpin oleh Nabi, ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama dan hidup langsung dijawab oleh Nabi. Maka kalau sahabat punya iman yang hebat, itu wajar. Sehingga kalau Nabi mengatakan khairul quruni qarni, itu memang iya, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Karena para sahabat yang iman dengan Nabi, bersama Nabi, dibimbing langsung oleh wahyu. Tapi coba Bapak Ibu, kita hidup 15 abad sesudah Nabi, kok panjenengan mau percaya kepada Nabi, beriman kepada Rasulullah, membenarkan ajarannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, bahkan dikongkon tuku buku regone 500.000 yo gelem gitu. Ya toh? Disuruh datang ke sini sekolahan, bahkan kadang-kadang gurune digaji gak sepiruwo, ngajari dari pagi sampai siang, dino Senin sampai Sabtu penuh, setiap hari selama sebulan, berbulan-bulan, gajine durung sampai seminggu wis entek. Kalau di sini insya Allah sampai sebulan ya Pak ya, sudah habis. Apa yang membuat itu semuanya terjadi Bapak Ibu? Inilah zaman dimana orang mulai menggugat. Maka kalau tadi di awal saya katakan banyak orang yang tidak sabar dengan agama, ya memang keadaannya semakin sekuler. Kita berhadapan dengan satu keadaan dan hidup semakin sekuler, semakin materialistik. Zaman saya SMP SMA dulu Bapak Ibu,
saya melihat langsung bagaimana pimpinan-pimpinan Muhammadiyah, sesepuh-sesepuh kita, pimpinan Aisyah iku lek rapat gak tahu ono konsumsine belas, lek pengajian gak ono ngombene belas. Di sini ada minumnya atau enggak Bapak Ibu? Banyak ya? Kalau enggak ada di sebelah kanan itu ada. Lek ada apa rapat di wilayah atau di mana saja disuruh bayar SWP, betul? SWP ini duwe dewe, transporte membayar sendiri, konsumsi juga beli sendiri. Zaman itu. Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu disuruh rapat, diutus ke sana kemari, gak ono sangune, gak ono duwike, gak ono SWP ini kongkon bayar dhewe, budal napa mboten? Halo Pak Amri. Budal apa enggak kira-kira? Itulah Bapak Ibu, kalau kita tidak benar-benar punya dasar iman yang kuat, dasar amal kemajuan kita menjadi kosong dan tidak bernilai. Mengapa Muhammadiyah sampai sekarang mendahulukan amal daripada usahanya? Karena dasarnya iman. Semakin kesini iman kita harus semakin diperbarui terus, ditajdid terus. Karena iman di zaman sekarang mudah tergerus. Apa kemarin kata pimpinan MK, ya kan? Akal sehat kalah sama akal bulus dan akal fulus, ya kan? Apalagi zaman politik menjadi panglima, olah-olah kalau tidak berpolitik kita nggak dapat apa. Orang rebut, akhirnya dengan rebutan politik tujuannya adalah kekuasaan, dan kalau sudah berkuasa dia merasa akan bisa mendapatkan apa saja, semuanya diambil, semuanya dimiliki, semuanya dia kuasai. Kudu didadekno pasangan sebagainya. Dan kalau kita lihat 3 pasangan calon presiden wakil presiden kita ini memang unik. Kalau kita lihat dari segi sosiologi itu asik sekali, ya kan? Sitoe rambutnya putih pasangan karo, ya seperti itu ya. Sitoe usianya tuwek pasangan karo usiane enom, ya kan gitu kan ya. Ya, baik ya, baik. Memang kalau dibandingkan dengan presiden-presiden dulu memang nggak sebanding. Misalnya Soekarno itu pasangannya Muhammad Hatta. Pak Harto milih wakil presiden tuh hebat-hebat. Pak Harto itu kalau milih wakil presiden ya si Sultan Hamengkubuwono kan gitu ya. Ya kan, SBY presiden wakil presidennya siapa? Ya. Pak Jokowi wakil presidennya Muhammad Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Prabowo wakil presidennya Gibran. Alah. Jadi itu semua adalah tujuannya kepada kekuasaan. Maka dunia semakin materialistis. Orang mengukurnya dari segi materi. Di Muhammadiyah pun sekarang ini Bapak Ibu sudah mulai ada wacana bagaimana kita bisa mengembangkan amal berkemajuan, bukan dimulai dari amal usaha, tetapi dibalik usaha dan amal. Sebab ada semacam pemikiran kecenderungan amal profesionalismenya lebih banyak pengabdiannya daripada gaji dan honorariumnya. Tapi kalau usaha orientasinya kepada bisnis, maka di situ orang terpacu untuk mengembangkan usahanya, profesional, kompetensi dan kapabilitas, lalu menghasilkan uang dan menghasilkan banyak rezeki. Kalau amal usaha orientasinya adalah ajrun,
Kalau usaha amal orientasinya adalah ujroh, ajrun itu dari Allah, ujroh itu balasan berupa materi, entah itu honorarium, entah itu gaji. Inilah sebenarnya menggunakan istilah amal usaha bisa membangun manusia modern yang beramal kemajuan, tetapi punya basic yang kuat di bidang iman. Sebab apa yang dia lakukan bukan sekedar karena ujroh, tetapi didasari oleh karena ajrun. Bapak Ibu, kalau misalnya ada guru di Muhammadiyah itu mengajar seperti yang tadi saya sampaikan, dari pagi sampai siang bahkan sore, dari Senin sampai Sabtu penuh seperti itu, mestinya layak dibayar, mestinya layak dibayar 3 juta. Ning nyatane kok guru-guru Muhammadiyah iku mung dibayar pinten katakanlah 700-800 sebulan gitu. Menawi anu lenggah inggih mboten nggih matur suwun sanget. Ini ngatanan soalnya Pak. Jadi lek guru Muhammadiyah itu dengan pola kerja semacam itu, disiplin, tertib, pagi sampai siang ngajari ekstrakurikuler kayak tadi itu Pak, sampai bisa seperti itu. Senin sampai Sabtu penuh waktunya habis untuk beramal usaha di Muhammadiyah, mengabdi di sekolah-sekolah dan amal usaha Muhammadiyah. Mesti ini layak digaji minimal sak bulan itu 3 juta. Nyatane kok mung dibayar 500. Itu merupakan spirit yang luar biasa dari iman yang progresif tersebut Pak. Karena sebenarnya gaji yang mestinya 3 juta dia terima, sing terus kembali untuk ujroh yang 2.500.000 kembali dalam bentuk ajrun. Jadi guru-guru Muhammadiyah dia sudah beramal jariah setiap bulan jauh lebih banyak dari kita. Setiap bulan rata-rata 2,5 juta. Nggih napa nggih? Luar biasa Pak. Itu spirit yang dulu dibangun oleh bapak-bapak dan ibu kita ketika saya SMP dan SMA Muhammadiyah di Pasuruan. Saya SD di negeri Pak, SMP Muhammadiyah. Baru kenal pertama kali dengan Muhammadiyah ketika di SMP, masuknya siang, diajar oleh Pak Zain Rais. Persis jam pertama, jam 1 masuk, siang hari entang-entang durung kenal apa iku Muhammadiyah, langsung oleh guru saya Pak Zain Rais, Allahumma firlahu, itu diajari apa itu Muhammadiyah. Pikiran saya waktu itu, makhluk opo Muhammadiyah ini. Karena setiap hari yang kita geluti adalah berjanji, abtadiul imla, solawatan dan lain sebagainya. Begitu dijelaskan Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad ditambahi ya nisbah yang artinya dinisbat Muhammad. Muhammad itu siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bermuhammadiyah adalah orang-orang yang mengikuti ittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara murni, konsekuensi, tidak ada tambahan atau pengurangan sama sekali. Itulah Muhammadiyah. Akal pikiran saya waktu itu langsung oh dong Pak. Pertama kali langsung timbul ketertarikan dalam hati saya, koyoke iki cocok ambek akal pikiran. Apalagi kemudian hari betul dengan Muhammadiyah, khitoh perjuangannya, amal-amalnya, dasar-dasarnya cukup simple. Ar-ruju ilal Quran was sunnah. Lek ono Quran sunnah perintah
dilakoni, le ono larangan tidak dilakoni. Ma'atakumullahu war rasulu fakhudhuh wa manahakum anhu fantahu. Apa sing ada dicontohkan, diperintahkan Allah laksanakan, sing gak ono gak usah tinggalen, garai ribet uripmu. Ini langsung dong, Pak. Lalu saya cari kenapa begini. Ternyata Rasul sendiri mengajarkan kepada kita suatu iman yang berkemajuan, iman yang progresif. Apa buktinya? Sahabat-sahabat iman Nabi karena melihat mukjizat Nabi, hidup bersama Nabi, tahu sebut ashabi, sahabat-sahabatku. Tapi kita tidak pernah ketemu Nabi. Jangankan melihat mukjizatnya, kita tidak hidup. Kita kok mau percaya iman membenarkan Nabi? Itulah kata Nabi, ulaika ikhwani, mereka adalah teman saudaraku. Di dalam riwayat lain dikatakan, laitani laqitu ikhwani, sungguh aku sangat merindukan saudara-saudaraku itu. Saya minum dikit. Alhamdulillah. Para sahabat kita, ya Allah, loh, bukankah aku ini saudaramu, sahabat-sahabatmu ini jadi saudaramu? Nabi bilang, bala, tetap sahabat. Waman ikhwan Rasulullah. Kalau gitu siapa saudara itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ikhwani qaumun ya'tuna, kalau yang mengatakan yaji'una, yang ini tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni wa yusaddiquni wa lam yarawni. Kaum mereka yang datang jauh sesuatu tapi iman kepadaku. Bapak Nabi 15 abad lampau sebagai kita, dan kita diaku sebagai saudara-saudara Rasulullah yang dirindukan oleh laitani laqitu ikhwani, sungguh aku sangat rindu, kangen ketemu dulur-dulurku. Ya kita kira-kira lek dikangeni dengan Nabi, halo, merasa atau tidak saudara oleh lek sholat, lek ngaji, lek beramal, sing tidak boleh, iman tidak boleh mati. Iman kita harus terus kita kan progresivitasnya kita kembangkan dengan cara berilmu, mencari ilmu, tolabul ilmi, kenanan. Sebab kita bisa beriman kepada caranya, membenarkan dan mengamalkannya bukan dari tapi dari belajar, dari mencari ilmu dari ustadz-ustadz dan muallim, dari ulama kita, dari kita. Artinya maka semakin kuat keimanan kita, semakin maju iman kita, dan semakin baik kita beramal. Maka kalau kita bermuhammadiyah, mengabdi dan beramal di Muhammadiyah, supaya kita kuat, maka ngaji jangan pernah karena dengan ngaji itu kita akan progresif, kita akan beramal.
Jadi meskipun dibayar mung 500, mestine cukup 3 juta seharusnya. P3K itu ukurannya rata berapa Pak? 1.500, ono sing 2,5 juta, ono sing 3 juta. Akeh guru-guru Muhammadiyah sing tertarik daftar nang P3K, padahal selama ini bertahun-tahun dia sudah mengajar di Muhammadiyah. Mergo kurang mendaftar di P3K. Biasanya amal jariahnya 2,5 juta, akhirnya gak beramal jariah blas sebab oleh 2,5 juta. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra putri guru ngajar dia dengan iman progresif, dengan amal berkemajuan, itu tanda sudah memiliki tabungan amal jariah setiap bulan rata-rata 2,5 juta. Betul apa betul Bapak Ibu? Tapi niatnya adalah untuk semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, di zaman kita penuh dengan berbagai macam agama, orang sering tanya, apakah itu masih dibutuhkan? Apakah iman itu masih penting? Sebab rata-rata orang kalau sakit itu mereka yang dicari pertama adalah obat. Kalau orang lapar yang pertama kali adalah makan, orang haus yang dicari pertama kali adalah minum. Tetapi sebenarnya makan, minum, obat tujuan yang bersifat basyariah, kemanusiaan kita, kamanungsan, kebutuhan kita adalah spiritualitas dan agama, dan itulah iman. Ini sama-sama dari kebutuhan kita sehari-hari, maka agama dan iman itu adalah kebutuhan mutlak bagi manusia, sebagaimana mutlak kebutuhan manusia terhadap air dan minuman. Kita butuh minum, kita butuh air setiap saat, dan karena itu pula iman dan spiritual butuh setiap saat. Untuk apa? Supaya kita tidak lemah, supaya kita tidak lunglai, supaya kita tidak suka ngambul dan suka ngambek. Sebab kita tidak iman seperti ini, nanti suatu saat dunia akan diganti oleh Allah dengan orang-orang kelompok umat yang lain, karena umat yang tadinya diharapkan untuk membangun dunia itu melakukan banyak berbagai kemungkaran dan dosa-dosa serta kerusakan di muka bumi. Coba kita lihat misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fatammarnaha tatmira. Apabila kami ingin menghancurkan sebuah bangsa, negeri, maka kami perintahkan al-mutrafun, yaitu orang-orang kaya, orang-orang yang punya kapital dan modal, orang-orang hedonis, untuk berbuat baik. Fafasaku fiha, tetapi kemudian mereka berbuat fasik di dalamnya. Kalau kaum al-mutrafun, para penguasa, termasuk orang-orang yang punya uang, punya modal, mereka itu tidak berbuat baik, mereka berlaku zalim, mereka fasik, maka kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaul, berhaklah negeri dan bangsa itu hancur. Fadamarnaha tadmira, tidak perlu dihancurkan, menunggu dihancurkan oleh orang lain, tetapi dia akan hancur dengan sendirinya. Bukankah telah datang alam yarau kam ahlakna min qablihim
min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna sama 'alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fahalaknahum bidunubihim wa ansha'nahum min ba'dihim qarnan arin. Ayat 6. Bukankah ataukah belum datang bagi kalian suatu peringatan orang-orang zaman dulu yang telah bukan sisi kemakmuran, kenikmatan di muka bumi ini yang tidak diberikan kepada kalian saat ini? Orang-orang dulu hebat-hebat, punya kedudukan mewah, enak gitu, malam numakin yang tidak pernah diberikan kepada kalian. Lalu bahkan kami turunkan air hujan deras kepada mereka supaya mereka mendapatkan banyak sekali bahan-bahan makanan dari muka bumi ini. Tetapi kemudian mereka berbuat zalim, berbuat kerusakan, hancur-hancuran, dan pada akhirnya fa'ahlakna bidunubihim, kami hancurkan karena dosa-dosa mereka, wa ansha'nahum mim ba'dihim, lalu kami ganti sesudah mereka itu qarnan akharin, umat yang lain. Ini peringatan juga untuk pimpinan-pimpinan kita, pemimpin-pemimpin kita di negeri kita sendiri. Kalau pemimpin-pemimpin dan pejabat kita itu mereka tidak benar-benar berbuat adil, tidak berbuat baik, mereka sewenang-wenang, fasik, zalim, seenaknya sendiri, fahaqqa alaihil qaul, maka mereka menjatuhkan negeri bangsa itu kehancurannya sendiri. Maka kemudian nanti akan diganti oleh kelompok umat yang lain, karena umat semacam itu sudah enggak dipakai, tidak berguna di hadapan Allah. Buat apa umat seperti kalian ini? Sebelum itu terjadi, maka mari kita bersama-sama terus untuk menggerakkan iman kita terus menerus dengan banyak berilmu, dengan thalabul ilmi, lalu kita punya amal gerakan yang berkemajuan atas dasar iman yang berkemajuan pula. Sebab kalau iman kita tidak progresif tapi kita berkemajuan, nanti akan jomplang. Kita akan banyak menuntut nilai-nilai duniawiyah, sementara nilai ukhrawiyahnya seringkali kita lupakan, bahkan kita tinggalkan. Wis aku gak mikir ambek urusan akhirat, sing penting urusan donya sekarang ini saja. Urusan donya angele gak karu-karuan, apa maneh ngurus urusan akhirat. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah kira-kira apa yang bisa kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekarang saat ini yang hadir ini adalah bagian di antara saudara-saudaranya Rasulullah SAW yang di dalam hadis lain, orang yang hidup di zaman Nabi, para sahabat itu imannya mendapatkan keuntungan satu kali, tetapi saudara Nabi yang hidup di zaman kita sekarang, fatuba liman amanabi walam yarawni sab'a marrat. Sungguh beruntung 7 kali orang yang beriman, mau beriman kepadaku, tetapi dia tidak pernah melihatku. So Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan majelis, jangan pernah tidak hadir di majelis ilmu kalau itu diadakan oleh pimpinan kita, karena itu adalah 7 kali keuntungan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Bapak Ibu akan buktikan orang-orang yang imannya semakin kokoh, tidak semakin jauh, kan tidak mudah ngambul, bakal balik kanan. Orang yang balik kanan itu Pak biasanya punya iman diiming-iming dengan urusan dunia, urusan jabatan, begitu imannya ditanggalkan. Jadi
dia orang yang balik kanan lupa diri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala nasrum minallah wa fakum qarib wal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.